Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek angkatan 123 tahun 2022. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu kesiapsiagaan bela negara dan apa saja yang kita persiapkan dalam rangka kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan sendiri, apa itu yang dimaksud dengan siap siaga? Nah, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga, yang dilandasi oleh kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada rumusan 5 nilai bela negara. Itu yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang kemampuan awal bela negara. Nah, bagaimana seharusnya kita menyiapkan diri tentunya dengan kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama adalah kesehatan jasmani. Nah, perlu kita siapkan bagaimana seseorang itu fisiknya sehat, nah, tentunya dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh yang menurut orang yang menurut kriteria bahwa kita bisa dikatakan sehat jasmani. Nah, sehat jasmani ini penting dalam rangka kesiapsiagaan jasmani kita ketika kita melakukan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara. Tentunya kesiapsiagaan jasmani kita sangat dituntut untuk senantiasa bugar dan siap menjalankan tugas yang kita emban, yang diberikan kepada kita. Kemudian yang berikut adalah kesehatan mental dan juga kesiapsiagaan mental. Nah, dua hal ini saling berhubungan antara kesehatan mental dan kesiapsiagaan mental. Dan bagaimana seseorang itu bisa manajemen atau mengatur emosinya ketika dia menghadapi suatu masalah atau ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang sulit. Bagaimana caranya dia menghadapi hal tersebut. Maka di sini dituntut seseorang itu untuk menjaga kesehatan mentalnya sehingga dia senantiasa siap dalam kesiapsiagaan mental sebagai seorang aparatur sipil negara, khususnya ketika dia berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Maka kesiapsiagaan mental dan kesehatan mental ini sangat diperlukan dalam hal tersebut. Nah, kemudian adalah seseorang memiliki etika atau etiket dan moral. Dan yang berikutnya adalah menjunjung kearifan lokal. Nah, mari kita lihat satu persatu pembahasan tentang kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Nah, sasaran yang menjadi kesiapsiagaan jasmani ini adalah diantaranya tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi,
keseimbangan, dan fleksibilitas. Nah, tentunya dengan latihan dan pengukuran kesiapsiagaan jasmani. Nah, seperti melakukan lari, pull up, sit up, push up, berenang, dan seterusnya. Kemudian adalah kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Nah, kesehatan jasmani ini erat kaitannya dengan kebugaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak. Dan juga terkait erat dengan pola hidup sehat, yaitu segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan. Adapun ciri jasmani yang sehat, yaitu bisa dilihat dari normalnya fungsi alat-alat tubuh, khususnya organ vital, misalnya tekanan darah, frekuensi nafas, denyut nadi, dan suhu tubuh, yang kriterianya itu ditentukan oleh orang kesehatan bahwa bisa dikatakan sehat atau normal. Kemudian memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian, dalam artian tidak mudah merasa lelah. Kemudian kondisi tampilan fisiknya terlihat sehat seperti kondisi kulit, rambut, kuku, dan seterusnya. Kemudian dia memiliki pemikiran yang tajam. Kemudian kebugaran jasmani ini bisa dilihat dari indeks massa tubuh, kemudian kelenturan tubuh, kekuatan daya tahan otot, dan daya tahan jantung dan paru. Kemudian untuk pola hidup sehat, ini bisa dengan makan yang sehat, kemudian beraktivitas yang sehat, artinya tidak berlebihan. Ketika sudah merasa lelah, beristirahat, kemudian berpikir secara sehat, lingkungan sehat, dan seterusnya. Olahraga, caranya untuk menjaga kesehatan jasmani ini adalah misalnya dengan olahraga teratur dan terukur. Dengan olahraga teratur dan terukur, seperti dia melakukan jogging atau lari, kemudian berenang, atau hal-hal yang semacam itu yang bisa menjaga kesehatan jasmaninya. Kemudian berikutnya adalah tentang kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Nah, kesiapsiagaan mental ini erat kaitan dengan kecerdasan emosional, yaitu sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Karakter kesiapsiagaan mental yang baik ini adalah diantaranya karakternya itu berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya, kemudian dia bisa mengelola emosi dengan baik, dia bisa mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, kemudian dia mengenali resiko dari setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian dia bisa menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan dia menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Nah, sementara dimensi kecerdasan emosional sendiri, itu ada beberapa hal, yaitu misalnya kesadaran diri sendiri, bagaimana dia mengendalikan emosi, kemudian pengelolaan diri sendiri, dia bisa memimpin dan menguasai diri, kesadaran sosial ketika dia berinteraksi dengan orang lain,
dan juga pengelolaan hubungan sosial ketika dia berada di masyarakat, khususnya bagi ASN. Nah, dia sebagai pelayan publik dan tentunya dia akan banyak berhubungan dengan masyarakat luas. Kemudian cara melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional adalah misalnya dengan mengenali emosi yang dirasakan, meminta pendapat orang lain, kemudian berpikir sebelum bertindak, memahami tubuh sendiri, berintrospeksi saat menerima kritik, kemudian dia mencari akar permasalahan suatu hal, kemudian yang terakhir adalah misalnya dia terus melatih kebiasaan tersebut. Berikutnya adalah tentang kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik yang cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis, yaitu yang cenderung rasional yang tepat. Jadi kombinasi antara sistem limbik dan sistem korteks prefrontalis. Di dalamnya sendiri ada dalam kesehatan mental ini adalah kesehatan berpikir. Kesehatan mental yang berkaitan dengan kemampuan berpikir sehat, mampu menggunakan logika dan rasionalitasnya. Kemudian tanda kesehatan mentalnya itulah dia bisa mengendalikan diri, kemampuan manusia untuk selalu berpikir sehat dalam kondisi apapun. Artinya bahwa dia bisa mengkombinasikan antara sistem kinerja sistem limbik yang cenderung ke emosi dan juga sistem korteks prefrontalis yang cenderung rasional secara tepat. Kemudian di dalam kesehatan mental ini juga ada manajemen stres. Stres sendiri adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya atau respon yang tidak spesifik dari tubuh atas berbagai hal yang dikenai padanya. Kemudian ada beberapa tanda stres ini. Beberapa di antaranya adalah pikiran menjadi sangat cepat seperti sedang balapan, kemudian kontrol terhadap pikiran menjadi sangat sulit, menjadi cemas, mudah tersinggung dan bingung, sulit berkonsentrasi, kemudian hal lainnya adalah dia susah tidur. Bagaimana cara mengelola stres ini? Ya, caranya adalah yang pertama mengantisipasi dan menyiapkan respon positif terhadap segala pemicu stres. Kemudian dia mengidentifikasi, mengenali sumber utama stres dalam kehidupan. Kemudian adalah dia membangun atau mengembangkan mekanisme stres yang dia miliki. Cara mengelola stres yaitu bisa mengelola sumber stres, bisa mengubah cara berpikir, mengubah bagaimana cara merespon stres. Intinya dia bisa mengendalikan stres yang dihadapi atau dia bisa mengelola stres, manajemen stres terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada yang namanya emosi positif, yaitu adalah manifestasi spiritualitas, yaitu mengelola pikiran dan perasaan, syukur, sabar dan ikhlas. Kemudian komponen emosi positif itu adalah diantaranya senang terhadap kebahagiaan orang lain, menikmati dan kesadaran bahwa segala sesuatu diciptakan dengan hikmah tertentu atau dengan tujuan tertentu. Kemudian dia selalu berpikir optimis bahwasanya ada Tuhan yang senantiasa menolong. Kemudian bisa berdamai dengan keadaan sesulit apapun dan mampu mengendalikan diri, bahagia saat melakukan kebaikan. Kemudian berikutnya adalah kearifan lokal, adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal bisa berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kenapa hal ini penting sebagai kemampuan awal seseorang sebelum bela negara? Adalah bahwa dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara.
Prinsip di dalamnya itu bisa berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkret. Kemudian di dalam kearifan lokal tersebut juga mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di sekitarnya. Kemudian bisa berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar, namun telah diadopsi dan diadaptasi, sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya, serta menunjukkan ciri-ciri lokal. Ini urgensi dari kemampuan awal bernegara yang telah kita sebutkan dari awal tadi, yang bagian-bagiannya itu adalah kesiapsiagaan jasmani dan juga kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental dan juga kesehatan mental. Kemudian adalah yang berikutnya adalah tentang kearifan lokal, bagaimana dia menggunakan hal tersebut dalam rangka melanjutkan ke fase berikutnya, karena ini adalah modal awal seseorang dalam bela negara. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita tonton bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.